guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama saya di channel SAR, video channel 90. Berkaitan hari ini, kita akan menceritakan bagaimana cerita di balik Perang Dunia Kedua, ya. Jadi di sini saya menceritakan bagaimana menelusuri jejak kekalahan dan kematian Hitler. Nah, sebelumnya kita bahas bagaimana kronologi seputar kekalahan Hitler, ya. Di sini saya membaca buku tentang Kill Hitler, ya, menelusuri jejak kekalahan dan kematian Hitler. Nah, di sini yang pertama kita membahas bagaimana Dunkirk antara skripsi dan strategi Hitler. Nah, selama Perang Dunia Kedua, Jerman berhasil invasi Prancis pada tanggal 10 Mei 1940 yang mengakhiri Funny War, Perang Funny atau Perang Palsu. Loh, kenapa dinamakan Perang Palsu? Nah, ya, karena peperangan ini mengandung dua operasi utama, yaitu operasi Volgeb, Cash Yellow, yaitu unit armor. Jerman menyerang langsung dari Ardennes untuk memotong dan memberangkat unit sekutu yang telah bergerak masuk ke Belgia, dan operasi Valrod Cascade dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1940, ya. Tentara Jerman menyerang Maginot Lini dan masuk ke dalam Prancis. Nah, jadi awal terciptanya Perang Dunia Kedua itu ketika Jerman berhasil memasuki wilayah Prancis, dan puncaknya ketika itu Jerman menginvasi yang namanya Polandia. Itu terjadi menjelang awal Perang Dunia yang Kedua, ya. Nah, jadi cerita tentang bagaimana Hitler itu menguasai dunia, terlebih dahulu dia mencari sekutu, yaitu bersama Benito Mussolini, sang superior dari negeri Pisa atau Italia, begitu, ya. Nah, terus di sini bagaimana kisah kronologinya kita lihat dari di halaman 98, ya. Bagaimana tenggelamnya Bismarck dan juga Tirpitz, kapal perang terbesar daripada Jerman. Nah, saya kira yang namanya sebagai kapal paling besar di dunia pada zamannya, artinya kapal perang Nazi Jerman, Bismarck, kegelangan pertempuran sontak menimbulkan kegemparan, ya, di kalangan sekutu, khususnya Inggris. Nah, sebetulnya kemunculan Bismarck memang sudah dapat diduga karena kapal perang raksasa yang dibangun sejak tahun 1936 ini diperkirakan rampung sekitar 3 tahun kemudian. Jadi banyak kemajuan yang dimiliki oleh pasukan Jerman ini, terutama dari segi kapal induk dan ribuan banyak tentara, dan juga ribuan sekutu yang mendukung aksi daripada yang namanya Jerman ini, begitu. Karena yang memang Hitler ini begitu superior begitu, ya. Nah, baik. Nah, langsung kita ke yang namanya bagaimana konspirasi daripada yang namanya kekalahan Jerman ini, ya. Kita lihat. Ya. Di sini saya sudah membaca itu bagaimana percobaan sebelumnya tentang pembunuhan terhadap yang namanya Hitler, ya, yang disebut sebagai percobaan yang gagal. Jadi ketika penguasa terlalu lama berkuasa atau memimpin suatu negara, nah, akan muncul sebuah konspirasi dari lawan politiknya, begitu. Nah, jadi si lawan politiknya ini tidak senang dengan kepemimpinan para penguasa yang sudah lama berkuasa.